Selamat malam, teman-teman. Kita ketemu lagi di pertemuan kali ini. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk belajar. Kita akan masuk ke materi kita untuk hari ini, yaitu dari chapter yang ke-12 mengenai dokumen-dokumen dalam ekspor-impor. Ini materi yang sangat perlu sekali karena setiap perusahaan logistik, supply chains, baik itu freight forwarder, pasti setiap hari akan mengerjakan dokumen-dokumen, yaitu baik ekspor, baik impor. Tentu masing-masing departemen mempunyai dokumen tersendiri. Terus bagaimana proses membuat dokumen dan apa keperluannya atau tujuan dari dokumen tersebut, kita akan bahas di sini. Kegiatan ekspor-impor. Apa aja dokumen yang penting dalam kegiatan ekspor-impor ini? Di sini ada dikatakan dengan dokumen-dokumen pengangkutan baik laut, baik udara, baik kereta api. Di sini ada bill of lading. Bill of lading itu dibagi dua. Ada master bill of lading, yaitu bill of lading yang dikeluarkan oleh pihak pelayaran, pemilik kapal, atau house bill of lading yang dikeluarkan oleh freight forwarder atau logistik. Sama dengan lewat laut, ada juga dokumen lewat udara, yaitu airway bill. Kalau master airway bill, itu diisut atau dikeluarkan oleh airline atau penerbangan seperti Garuda, Singapore Airlines, dan itu adalah master airway bill. Sementara untuk freight forwarder atau logistik company, itu mengeluarkan house airway bill. Tentu data-data di master dan di house itu hampir sama. Paling nanti yang berbeda itu hanya dalam hal umpamanya siapa shipper dan siapa yang menjadi consignee. Kemudian railway consignment ini tentu dokumen yang dikeluarkan bila kita melakukan pengiriman lewat kereta api. Yang B, dokumen penting lagi yaitu invoice atau faktur, proforma invoice, commercial invoice, dan consular invoice. Commercial invoice ini adalah data mengenai barang kita yang lagi ditransportasikan. Datanya di situ termasuk harga dari barang yang dikirim. Tentu harganya itu dibuat secara detail. Seumpamanya kalau ada contohnya garment, ya, garment itu berbagai jenis. Nanti setiap jenisnya itu dikasih harga, tentu yang bersamaan itu satu kelompok, nanti yang harga berbeda kelompok yang lain, tapi nanti akan ditotal dalam commercial invoice. Itulah harga jual dari barang tersebut. Dan ketika barang sampai di negara tujuan, nanti ketika membuat import declaration atau PIB, itu semua harga-harga itu berdasarkan yang ada di commercial invoice. Dari itu, umpamanya harga barangnya 1 miliar, nah tentu nanti dibuat juga di PIB, itu 1 miliar. Ya. Bisa nggak umpamanya kan karena barang import itu dikenakan bea masuk berdasarkan harga. Jadi kalau harganya mahal, nanti dikenakan bea masuk mahal. Tapi bisa nggak kira-kira umpamanya harganya mahal, tapi dibuat aja di dokumennya murah. Tentu ini mengurangi bea masuk. Tapi perlu kita tahu bahwa itu tidak diperbolehkan karena bea cukai atau custom officer mereka memiliki database mengenai harga-harga hampir dari semua yang ada HS atau Harmony System Number. Jadi mereka memiliki. Jadi kalau kita buat terlalu rendah harganya, terlalu murah, agar bea masuknya nanti murah, itu akan ketahuan. Dan kalau ketahuan nanti akan dikenai penalti. Dan itu biasanya mahal, bisa beberapa kali lipat. Atau disebut juga dengan notul atau nota pembetulan. Bahkan kalau itu kesengajaan, itu bisa dianggap ilegal dan itu bisa ditangkap orangnya. Karena membohongi bea cukai berarti dia ingin
memasukkan barang tanpa bea masuk yang benar, itu merugikan negara. Kemudian yang C, dokumen asuransi, yaitu asuransi atau ada polis, ada juga asuransi sertifikat, cover note. Jadi asuransi ini dibutuhkan untuk pengiriman barang apabila ada hal-hal umpamanya rusak, hilang, terbakar, atau ada bencana alam, itu bisa di-cover oleh pihak asuransi, pihak ketiga, bukan oleh shipper, bukan oleh konsinyasi, tapi pihak ketiga. Ini namanya disebut juga pengalihan risiko, pengalihan risiko. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa, ya tentu itu tidak bisa diklaim apa-apa. Kegiatan ekspor impor. Yang kedua, dokumen tambahan, yaitu packing list. Packing itu package ya, kemasan. List, daftar. Berarti daftar kemasan, iya. Dalam satu pengiriman itu harus ada daftar kemasannya, termasuk berapa besar kemasannya, panjang, lebar, tingginya. Berapa total kemasannya. Kalau beda-beda ukuran kemasannya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, itu juga ditulis kemasannya, ukuran masing-masing. Itu untuk bisa nanti pengiriman barang itu tidak salah. Umpamanya ternyata kubikasinya 32 kubik, ditarik kontainernya 20, itu nggak muat, karena di 20 itu maksimal 29 kubik. Ya, jadi itu sebagai pertimbangan, sebagai kita dapat mengambil keputusan menggunakan size atau ukuran kontainer yang mana. Ya, itu ada di packing list. Termasuk di situ ditulis juga gross weight-nya berapa kilo, berapa ton. Termasuk net weight-nya. Net weight berarti hanya barangnya, tidak termasuk packaging-nya. Itu namanya net weight ya. Termasuk volume, berapa kubik meters ya volumenya. Tentu untuk mencari volume itu panjang kali lebar kali tinggi berapa sentimeter gitu, dikali kuantitinya. Kalau ada 1000 package berarti dikali 1000, nanti dibagi 1 juta. Nah itu dapat nanti volume. Biasanya volume itu 3 angka di belakang koma, umpamanya 1,231 kubik meter itu artinya. Terus certificate of origin ya, atau disebut juga bahasa Indonesianya itu surat SKA, surat keterangan asal. Dari mana asal barang tersebut. Itu tujuannya apa? SCO ini kan ada form D untuk ASEAN, form E untuk Indonesia dengan China, ada IJPA Indonesia dengan Jepang, dan lain-lain. Tentu ada agreement antar negara. Kalau menggunakan CO itu nanti bea masuk dikurangi. Ya. Tujuannya apa? Agar nanti harga barang itu, harga jualnya tidak terlalu mahal. Jadi bisa berkompetisi, harganya bisa bersaing dengan barang yang lain. Ya. Tapi yang tidak ada agreement ya tidak bisa menggunakan certificate of origin. Kenapa? Ya karena tidak ada agreement antar negara. Umpamanya Indonesia dengan beberapa negara di Middle East itu nggak ada agreement. Sehingga import masuk ya kalau 20% tetap 20% dari harga yang dikomersialkan invoice. Tidak ada pengurangan. Tapi kalau ada agreement seperti tadi, ASEAN itu form D, terus China form E, terus Jepang itu form JPA, ada lagi Australia, ada lagi New Zealand, ada lagi Korea, dan lain-lain. Nah itu mengurangi bea masuk. Ada certificate of inspection, baik di inspek sama bea cukai, atau diinspek sama quality control. Ada certificate of quality, manufacturer quality certificate, certificate of analysis. Kadang-kadang barang-barang kimia itu perlu dianalisa benar nggak sesuai dengan dokumennya. Karena takutnya barang berbahaya, dangerous good, itu bisa membahayakan lingkungan, membahayakan pengangkutan atau transporter, membahayakan juga barang yang lain. Karena kadang-kadang ada yang meledak, ingat nggak dulu di negara mana itu di Libanon, karena salah penanganan penumpukan barang berbahaya satu pelabuhan hancur karena ledakan tersebut ya. Makanya perlu analyzing. Itu bea cukai memiliki itu. Kalau di Jakarta itu di Cempaka Putih untuk analisanya. Jadi barang import kalau mencurigakan dibawa dulu ke situ. Jadi nggak langsung dikeluarkan, ditahan sama bea cukai, dianalisa dulu benar nggak barangnya. Kalau benar baru bisa dirilis seperti itu. Weight certificate. Measurement, kalau weight kan berat, measurement kan volume atau ukuran. Sanitary health and veterinary certificate, ini seperti sertifikat yang biasanya untuk barang yang kena karantina, yang terbuat dari bahan mungkin tumbuhan atau bahan dari hewan. Jadi seperti jamu, kalau diekspor itu melewati karantina karena terbuat dari bahan tumbuh-tumbuhan. Draft bill of exchange atau wesel, dokumen lain seperti freight forwarder
receive atau disebut juga dengan FCR. Apa beda FCR dengan bill of lading? Kalau FCR itu ketika kargo baru diterima di gudang sudah bisa dikeluarkan FCR. Namanya freight cargo receive. Jadi kargo diterima sudah bisa diisut dokumennya FCR-nya. Dengan FCR itu nanti dia pergi ke bank untuk mendapatkan uangnya. Terus delivery order DO ini untuk pengambilan kontainer bisa kontainer kosongan di depo untuk dikirim ke pabrik, itu dimuat. Warehouse receipt ya, tanda terima di gudang. Makanya ada di gudang itu ada teleman, ada telesit, itu maksudnya mengukur barang itu panjang, lebar, tinggi berapa, volumenya berapa, atau kalau terlalu berat ditimbang juga. Kadang-kadang dia terlalu berat. Jadi kalau terlalu berat, kita nanti mengenakan biaya berdasarkan berat barang, bukan berdasarkan volume. Tapi kalau ringan, kita berdasarkan volume dan bukan berdasarkan berat barang. Dan juga trust receipt. Ya. Apalagi ya izin-izinnya ya, izin-izinnya untuk ekspor syarat-syarat menjadi eksportir atau importir. Ya ini ada sini syarat-syaratnya, saya nggak usah, ada buat API, ada APT, ada itu dan lain. Tapi sekarang ada SIUP. Nah, dulu ini memang berlaku, tapi sekarang sudah ada yang disebut dengan NIB, nomor induk bersama. Jadi, nomor induk berusaha. Dengan adanya NIB, perusahaan tidak perlu lagi buat SIUP dan jadi udah di satu dokumen, itu mempermudah ya, yang saling terkait satu sama lain. Prosedur ekspor impor, gimana sih prosedurnya? Yang pertama tentu korespondensi antara pembeli dengan penjual. Ya, ada kesepakatan harga, kesepakatan jenis barang yang dikirim, waktunya kapan, gitu, banyaknya berapa. Ada dulu antara pembeli dan penjual. Ada kesepakatan, ada agreement, sehingga setelah itu mereka membuat kontrak ya. Pembuatan kontrak dagang ya, di kontrak dulu. Di kontrak itu tentu dituliskan kualitasnya bagaimana, mutunya, terus bagaimana harganya, bagaimana pembayarannya, apakah kredit, apakah menggunakan LC atau bayar di muka dan lain-lain. Jadi ada kontrak ya. Kontrak itu seperti persetujuan jual beli yang ditandatangani kedua belah pihak. Setelah itu terus ada, kalau itu sudah dilakukan ya perlulah produksi barang gitu kan, udah laku gitu, udah mau nanti diproduksi barang, dibuat di pabrik tentu dengan mesinnya. Kemudian dengan diterimanya LC tersebut, maka eksportir mempersiapkan barang yang dipesan oleh importer. Keadaan barang yang dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan di dalam LC ya. LC itu barangnya apa, terus shippernya siapa, konsinyenya siapa, gross weight-nya berapa, volumenya berapa. Ditulis juga nanti di dokumen itu LC number nomor berapa, shipping window-nya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tanggal TD-nya tuh nggak boleh melewati shipping window. Kalau melewati berarti LC-nya itu jadi tidak benar. Jadi dokumennya nggak benar, akhirnya ditolak sama pihak bank yang mengeluarkan atau menerima LC dari pembeli. Setelah itu baru membuat PEB, pemberitahuan ekspor barang. Kalau dulu kan PEB masih manual. Sekarang semua sudah secara sistemnya. PEB, pemberitahuan ekspor barang atau ekspor declaration. Kalau impor namanya PIB. PIB, pemberitahuan impor barang atau import declaration. Di PEB itu dicantumkan tujuannya kemana, kapalnya apa, terus shippernya siapa, eksportirnya siapa, pembelinya siapa, notify partinya siapa. Terus nanti kalau ada asuransinya juga ditulis, terus nama kapal, terus di mana port of loading. Dari port of loading seperti Jakarta kan ada port loadingnya, ada Jakarta ke Indonesia, ada Semarang, ada Surabaya, ada Bali, dan lain-lain. Terus port of destination atau port of discharge, pelabuhan mana tujuannya, bisa Rotterdam, bisa Belanda, bisa Hamburg, bisa Trieste, dan lain-lainnya. Itu maksudnya di sini, pemesanan. Habis itu booking ke pelayaran, booking pokoknya 5 kontainer, kita booking ke pelayaran, nanti dikasih DO sama pelayaran, dengan DO itu kita bisa mengambil kontainer di depo. Depo di Jakarta itu banyak kan di daerah Cakung, ada di Priuk, ada di Cakung, ada juga di daerah Bekasi, bahkan ada di Cikarang yaitu CDP, Cikarang Dry Port, pelabuhan yang bukan di tepi laut, pelabuhan tapi di darat, itu di Cikarang Dry Port. Kok bisa ya, bingung ya, pelabuhan biasanya juga di mana-mana di tepi laut atau airport udara, tapi ini. Nah itu dulu gara-gara di Tanjung Priok itu terlalu lama waktu bongkar penuh. Jadi untuk menghindarinya dibukalah Cikarang Dry Port. Nanti barang dari Priok turun dari kapal langsung dikirim ke Cikarang Dry Port dan di sana akan diproses pengeluarannya gitu ya.
pesan ruangan, umpamanya 5 kontainer dalam kapal, ya. Hati-hati juga kadang-kadang kita pesan totalnya fully book, sudah penuh, ya. Jadi harus cepat-cepat booking ke pelayaran agar kita dapat space. Tentu sebelum booking kita udah dapat harga dulu. Kita cari umpamanya ada Evergreen, ada Hapag-Lloyd, ada Maersk Line, ada COSCO, ada Choyang. Pilih yang mana? Tentu yang paling bagus lah, murah, harga kompetitif, dan juga servisnya bagus. Tidak terlalu lama di jalanan gitu ya. Pengiriman barang, setelah tadi diambil barang atau diambil kontainer di depo, dikirim ke pabrik. Nanti di pabrik dimuat barangnya yang mau diekspor. Dimuat ya, tentu nanti yang dimuat dicek juga itu, apa aja yang dimuat, nomor berapa, beratnya berapa, kuantitinya berapa, itu karena harus dilaporkan nanti di Tanjung Priuk. Harus ketahuan berapa actualnya, actual gross weight-nya, net weight-nya, terus nomor kontennya nomor berapa, segelnya atau seal-nya nomor berapa. Tidak boleh berbeda dokumen dengan aslinya. Kalau berbeda itu nanti nggak dirilis di tujuan karena bea cukai bilang, wah lah ini kontainernya beda, walaupun hanya satu angka. Umpamanya ya, nomor kontainer itu biasanya kan prefixnya ada 4 itu, MAEU, Mas Lain punya kan MAEU, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru angkanya 7 digit. Kalau kita salah, umpamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, nah itu ditolak itu. Harus direvisi dokumennya. Ada istilahnya revisi atau amendment. Setelah di amendment nanti di email, oh please release the cargo because this is the actual container number. Ini container numbernya yang sebenarnya. Nanti itu ada namanya perbaikan manifest ya, karena nomor kontainer itu yang salah harus diperbaiki ya. Pengiriman barang ke pelabuhan itu juga bisa dilakukan oleh si eksportir, tapi bisa juga melalui PPJK atau MKL yang menyediakan truk. Pemeriksaan bea cukai, ya kadang ada untuk ekspor diperiksa sama bea cukai, yaitu yang jalurnya jalur kuning sama jalur merah. Kenapa diperiksa? Mungkin barangnya mencurigakan, jangan-jangan barangnya adalah barang yang dilarang, kena lartas ya, sehingga diperiksa. Kalau biasanya cara tidak diperiksa, karena kan ekspor itu harus dipermudah karena itu menambah devisa negara. Ketika seseorang menjual barang ke luar negeri, nanti dari luar negeri masuk US dollar ke Indonesia, nah itu namanya menambah devisa negara. Nah PEB ini, ya, PEB itu tentu memuat mengenai detail barang tersebut. Setelah itu nanti PEB sudah oke, biasanya kita submit lewat sistemnya bea cukai. Di situ ada kapal, ada kuantiti, diperiksa bea cukai. Kalau udah oke, keluar nanti namanya NPE, nota NPE, nota persetujuan ekspor. Kalau setuju udah oke, nanti tinggal dibuat namanya kartu kuning. Kartu kuning dibuat di pelabuhan, bisa di Koja, bisa di apa namanya UTC, bisa NPCT1, bisa di banyak di sana ya pelabuhan. Nanti buat kartu, setelah itu selesai kartu, nanti kartu itu dipegang sama supir, udah masuk ke dalam pelabuhan. Tentu pelabuhan kan banyak, ada Koja, terus kapalnya sandar di mana? Tentu sesuai dengan tempat sandarnya kapal. Jangan sampai kapal sandar di Koja, totalnya kita masukin barang di UTC 1, nanti nggak ketemu, ya seperti itu. Kemudian segera setelah barang dimuat, ya setelah dimuat di kapal, bukan dimuat sih, berangkat ETD ya. Ada ETD, Estimate Time Departure, ada ATD, Actual Time Departure. Setelah ATD, Actual Time Departure, baru bisa keluar Bill of Lading. Tidak boleh dikeluarkan Bill of Lading kalau belum berangkat kapalnya. Makanya ada istilah di BL itu ship on board, SOB. Ship on board, bahwa kapal itu sudah berangkat dan barang sudah dikapalkan. Ya. Terus ada juga SKA atau COO ya, Certificate of Origin. Tadi saya bilang bahwa ini untuk mengurangi biaya masuk dengan adanya SKA ini. SKA ini biasanya kita beli dulu formnya, itu di kantor Departemen Perdagangan. Formnya itu 25.000 satu lembar. Ya, nanti kita kasih dulu, bayar dulu di bank, baru diambil formnya. Setelah diambil formnya, baru kita ketik, nanti disubmit. Itu atas nama si eksportir, disubmit maksudnya diupload gitu, diupload ke webnya si Departemen Perdagangan, bagian Certificate of Origin. Habis itu mereka sudah oke, nanti baru kita print. Setelah kita print, kita bawa ke perdagangan, nanti distempel mereka sama tanda tangan. Dan itu dikirim nanti kepada pembeli. Pembeli nanti ketika membuat PIB, Import Declaration, nanti ditulis nomor COO, nomor sekian. Nah, dengan ada nomor COO itu,
berarti bea masuk menjadi dikurangi ya. Kita nanti yang hitung sendiri itu. Kemudian pengiriman barang ke importir, barang dalam perjalanan dengan kapal ya tentu dari Indonesia umpamanya tujuannya mau ke Rotterdam. Ya, nanti mampir dulu di Singapura menggunakan feeder vessel, setelah itu nanti dari Singapura menggunakan mother vessel sampai ke tujuan. Oke, prosedur import ya, ada tadi ekspor, ini ada import. Pertama, langkah-langkahnya mencari supplier di luar negeri atau penjual ya. Bisa melalui agen di dalam negeri juga bisa, ada namanya buying agent atau export agent, sole agent atau trading house ya. B, meminta supplier untuk mengirimkan contoh ya. Kan ada contoh kayak minyak wangi itu kan kadang-kadang ada contoh. Diharapkan contohnya sama dengan aslinya gitu. Jangan contohnya bagus, barang yang dikirim ternyata tidak bagus, itu nanti menghilangkan kepercayaan. Dan performance price mengetahui barang-barang, harga, tapi cara pembayaran apakah menggunakan LC atau bayar di muka atau bisa kredit. Kemudian bagaimana kualitas barang ya, apakah dia termasuk dalam kategori apa namanya itu ya, grade A atau grade B ya. Terus tentu menghitung biaya-biaya impor ya, ada PPN itu pajak, ada PPNBM biaya masuk ya kalau ada PPH atau pajak penghasilan dan lain-lain. Negosiasi tentang harga jenis barang berdasarkan ya bisa nanti kan setelah kita tahu barangnya, oh seperti ini bisa dinegosiasi, apakah harganya bisa dikurangi seperti itu. Ini ada prosedur import ya, saya nggak usah baca semua. Tentu biasanya kalau import itu dibutuhkan LC, letter of credit ya. Kemudian menghubungi pihak pelayaran untuk meminta informasi tentang ketibaan atau arrival. ETA itu estimate time arrival. Kalau ekspor ETD, estimate time departure ya. Ketibaan kita perlu tahu kapan tibanya, setelah tiba kan buat PIB. Jadi ketika kapal nyampe, nah langsung bisa keluar dari pelabuhan, dikirim ke pabrik seperti itu. Ini dokumen industri saya nggak usah bahas, ini mengenai master list ya. Kalau bangun pabrik itu ada list yang mau diimpor apa gitu. Nanti diimpor, setelah diimpor nanti di master list dicoret. Umpamanya ada 10. Yang masuk baru 3 dicoret, yang 10 dikurangi 3 menjadi 7. Kalau ada masih 7 lagi berarti kan tinggal 0. Kalau tinggal 0 tidak bisa import lagi ya. Kemudian ada invoice atau faktur, suatu dokumen penting dalam perdagangan karena dengan data dalam invoice dapat diketahui berapa jumlah vessel yang akan ditarik, jumlah penutupan asuransi, biaya masuk, setidaknya ada 3 jenis invoice, yaitu proforma, konsuler, dan komersial. Oke, ini ada, saya nggak usah jelaskan semua, tapi kalau proforma invoice, faktur proforma merupakan tawaran pada pembeli untuk mendapatkan pesanannya dan sering diminta oleh pembeli supaya instansi berwenang memberikan izin import atau izin devisa ya. Oke, faktur perdagangan ada ini. Fakturnya tuh faktur di commercial invoice itu ada zipper, tadi saya kasih tahu, ada nomornya, ada tanggalnya, ada nomor dan tanggal dari pembelian, perincian yang ada lengkap tentang LC, syarat-syarat pembayaran ada Incoterm, ada FOB, ada CNF, ada CIF, dan lain-lain. Syarat pembayaran merek dan nomor pengepakan ya, nomornya juga dikasih tahu, 1, 2, 3. Kemudian jumlah berat, ongkos premi, dan lain-lain, dan juga nama kapal, dan via mana, routingnya itu via mana, jangan salah. Beda routing, beda harga ya. Kalau ke New York lewat Los Angeles itu lebih mahal dibandingkan kalau New York langsung dia lewat Tanjung Pengharapan ya, karena dia langsung lewat laut terus nggak turun-turun. Bill of lading ya, ini seperti karcis. Kalau kita punya tiket karcis ke bioskop, kita ada nomornya, umpamanya A3, berarti kita bisa duduk di A3. Sama bill of lading itu ketika kita memiliki overloading, bill of lading ada nama shipper, nama consignee, kuantitinya, gross weight-nya, ada nama kapalnya, berarti kita dengan adanya bill of lading di tangan kita, kita punya barang di atas kapal yang dicantumkan di dalam bill of lading tersebut ya. Oke. Fungsi bill of lading ya, jenis-jenis bill of lading ada jenis-jenisnya. Ada juga bill of lading, ada OCW bill, ada juga express bill of lading ya. Ada disebut clean BL, itu berarti sesuai dengan permintaan LC. Tapi kalau nggak sesuai, koreksi, stempel, tanda tangan, atau T-Pex, itu namanya bukan clean bill of lading ya. RW bill ya sama, kalau RW bill untuk udara, bill of lading untuk laut. Jangan terbalik.
Railway consignment note ya, surat angkutan kereta api ya, tentu ketika kita kirim ke kereta api kita membutuhkan ini railway consignment note. Dokumen asuransi ya perlu ya, kalau ada apa-apa kita bisa klaim ya kepada asuransi. Kemudian packing list ya, mengenai gross weight, panjangnya, lebarnya, tingginya, berapa kuantitinya, mengenai modelnya juga ditulis di dalam packing listnya, sehingga orang tahu ada berapa banyak sih di packing list itu, yang mau saya kirim jangan sampai salah. Totalnya cuma 530, dibilangnya 5.300. Nah itu bisa ribet jadinya. COO ya, tadi saya jelaskan ada IJPA, ada dari China namanya Form E, dari ASEAN namanya Form D. Ya. Certificate of origin ya, itu sama yang tadi mengenai pemotongan harga sama mutu ya udah ya. Kemudian manufacture quality certificate, sertifikasi mutu ya. Mutu itu kan sertifikasi, makanya ada kadang-kadang ISO. ISO itu untuk peningkatan mutu ya. International Standard Organization. Oke, kita teruskan. Certificate with note, oke. Measurement list, daftar ukuran itu hampir sama juga dengan packing list tadi. Kemudian draft bill of change ya, draft bill. Kemudian dokumen pembantu ya, instruction, manual, layout, scheme, freight forwarder, proses. Ini dokumen-dokumen yang ada di freight forwarder. Oke, cukup di sini. Kalau ada pertanyaan bisa nanti di WA di grup. Di sini ada satu quote, selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang sering berpuasa. Jadi berdoa, berusaha itu harus selain berjalan beriringan. Baik, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Saya harapkan teman-teman tetap dalam keadaan semangat dan juga dapat belajar dengan lebih fokus dan rajin. Terima kasih. Selamat malam.